Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bil kitabi was sunnah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman washrah lana sudurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Selamat datang sahabat semua dalam pertemuan lanjutan kita dalam kajian kitab Umdatus Salik wa Umdatun Nasik karya Imam Ibnu Naqib Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Setelah lama kita libur, alhamdulillah Allah izinkan kita bertemu kembali di tempat yang baru ya. Di suasana yang baru, semoga suasana ini nyaman. Kita bisa belajar dengan baik dan halaqah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridai kita semua dari akademia dan juga dari pihak yang telah menyediakan tempat. Kefalukum maulana. Alhamdulillah. Misbah kefalukum. Baik. Siapa yang ada baca di rumah? 3 minggu ya. Waktunya 3 minggu. Faza baca rumah? Tidak. Imal ada baca rumah? Ada sedikit. Ini baru datang. Maulana ada baca Maulana? Hari ini ada. Ada baca? Ada. Sudah ada baca? Tidak. Astagfirullah. Baik. Ikmal lah, karena Ikmal yang pertama datang, jadi Ikmal baca. Amin. Yang mana yang kita lagi mal? In wajada apa? Ya. Cuma baca dari jumlah yang sebelumnya. Wa in wajadal ma'a. Ya, baca dari sana. Cukup. Yang dijual. Baik, apa artinya? Membeli atau menjual? Membeli atau menjual? Menjual.
Baik. Qala rahimahullah. Suara Ustaz jelas tak? Jelas suara Ustaz. Ya, karena ada kipas hidup. Jelas ya. Wa in wajadal ma'a awid dalwa yuba'u bi thamani mithlihi wa huwa thamanuhu fi dhalikal mawdi'i wa dhalikal waqti lazimahu shira'uhu in wajada thamanahu fadilan an dainin walau muajjalan wa mu'nati safarihi zahaban wa rujuhan fa in imtana'a min bai'ihi wa huwa mustaghnin anhu lam ya'khudhu ghasban illa li'atasin. Dan jika ia menemukan air atau ember yang dijual dengan harga misilnya, harga standarnya, yaitu harganya di tempat itu di waktu itu, maka mestilah baginya untuk membelinya jika ia mendapati harganya itu, uangnya itu lebih dari hutang, meskipun hutangnya belum jatuh tempo, dan lebih dari biaya safarnya pergi dan pulang. Ini yang kemarin nak. Cerita kita tentang apa ini? Cerita kita masih turunan dari syarat-syarat tayamum. Di antara syarat tayamum kemarin, al-ajzu an isti'malil ma. An isti'malil ma. Syarat tayamum kalau kita ajzun an isti'malil ma. Kalau kita tidak ada kemampuan untuk memakai air. Kapan kita dikatakan ajuzun ini? Tidak bisa memakai air ini. Ada beberapa sebab, ada berapa? Nah, ada tiga. Kita masih di poin yang pertama, yaitu faqdul ma. Faqdul ma yaitu tiadanya air. Kita tayamum tatkala air tidak ada. Sekarang bagaimana ini? Air itu tidak ada. Kita tidak ada punya air. Tetapi ada orang yang menjual. Nah, jadi pertanyaannya, apakah kita dianggap tidak ada air ini kita tayamum? Ataukah mungkin kita wajib membeli air itu supaya kita bisa berwudu? Nah, ini ceritanya. Kesimpulannya gimana? Kalau ada air, kita tidak punya air, tapi ada orang jual air. Wajib beli itu dulu. Wajib beli air itu, selama ada orang jual air, berarti air itu ada. Nah, tetapi wajib membelinya tentu dengan memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, airnya dijual dengan thamani mislihi. Harga misilnya, yaitu harga standarnya. Harga standar sesuai dengan tempat, sesuai dengan waktu. Ya, harga standar itu sesuai dengan tempat dan waktu. Karena nanti berbeda tempat, harga standar bisa berbeda. Berbeda waktu, harga standar juga bisa berbeda. Ya, Misbah ya. Kita kalau mau beli botol aqua sebesar ini berapa harganya? Kalau di sini 3.000. Nah, itu harga standar di waktu sekarang, di tempat kita sekarang. Tapi kalau
Misbah jalan-jalan, naik mendaki ke Gunung Singgalang, naik Janjang Sejuta. Siapa yang pernah ke Janjang Sejuta sini? Pernah ya, kan tahu kan tempat itu kan? Naik ke atas itu sampai pohon-pohon pinus itu, ada orang jual pop mie sana. Berapa harga air sana? Apakah 3.000 juga dia jual? Lebih mahal. 5.000, 6.000 dia jual. Apakah berarti ini lebih dari harga standarnya? Enggak. Untuk di tempat itu, di tempat yang jauh dari tempat pemukiman orang, memang biasa air dijual segitu. Berarti 5.000 itu memang itu harga standarnya di tempat itu di waktu itu. Jadi itu pertimbangan kita. Oke, itu satu. Harganya dijual dengan harga standar. Kemudian kita punya uang. Kita punya uang. Uangnya ini adalah kadar yang berlebih dari hutang dan juga biaya perjalanan. Kita perjalanan jauh ini, perjalanan zaman dahulu itu relatif susah air. Kita cuma bawa duit 100.000. Di tempat kosong ini, tidak banyak tempat istirahat, tidak banyak stand-standnya. Ada orang jual air. Berapa jual airnya? 6.000 satu botol. Kita tanya tempat lain 6.000, tanya tempat lain 6.000. Berarti memang harga standarnya di tempat itu air dijual 6.000. Oke, sama non miskin. Kita punya uang 100.000. Kemudian gimana hitung-hitungannya? Kalau kita punya hutang, sisihkan dulu uang untuk membayar hutang. Meskipun hutangnya belum jatuh tempo. Kemarin saya punya hutang ke kawan, pinjam 50.000 untuk beli pulsa. Belum bayar 50.000. Kemarin saya juga ada pinjam sama kawan yang lain 20.000 untuk beli gorengan. Belum bayar juga. Berarti kita punya hutang 70.000. Kemudian lihat 70.000 berarti hanya tersisa 30.000. Harga air 7.000. Untuk sisa perjalanan saya ini ya, berapa ongkos yang diperlukan? Butuh bensin, butuh makan selama di jalanan, butuh makan, warung nasi di tengah jalan itu lebih mahal pula dari harga biasa. Itu semua harus dikalkulasikan. Sisihkan dulu biaya untuk ongkos, untuk makan, untuk bensin di jalan. Kalau nanti setelah disisihkan kebutuhan-kebutuhan ini, ada kelebihan duit 7.000, itulah dia kita wajib membeli air. Kita tidak boleh tayamum, kita dianggap ada air, kita wajib membeli air dan kita berwudu. Bisa dipahami ya. Jadi ini penting sekali ya. Jadi jangan terlalu menyimpelkan masalah ya. Kadang ada orang itu di rumah dia pakai air PDAM, ternyata tiba-tiba air PDAM mati. Enggak doa iya di keran doh, tayamum selawat langsung. Apakah boleh seperti itu? Cari dulu, keliling dulu sekitar. Ada toko yang jual air, tanya dulu. Jual air enggak, berapa harganya? Ya enggak. Jadi harus keliling dulu. Jangan mentang-mentang di rumahnya mati air, langsung tayamum. Itu keliru. Kemudian nih, fa inimtana'a min bai'ihi, jika ia imtana'a min bai'ihi, tidak mau menjualnya. Siapa sekarang ceritanya tidak mau menjualnya? Orang yang punya air. Dia punya air, kita tidak punya air. Dia tidak mau jual, kok tidak dijual ke sini.
Wa huwa mustaghnin anhu. Sementara orang yang punya air itu tidak butuh pada air. Airnya sudah berlebih-lebih. Tapi milik orang. Kamu mau jual enggak? Saya beli untuk berwudu. Enggak, kau enggak jual toh. Ini kan berlebih-lebih. Ya enggak jual toh. Lam ya'khudhu ghasban illa li antasid. Tidak boleh ia mengambilnya dengan paksa, dengan ghasab. Tidak boleh. Berarti kalau dia tidak mau jual, nah berarti ya sudah gitu. Tidak ada membeli air, langsung saja kita tayamum. Apakah kita paksa pula dia? Jalan ada untuk ibadah was. Pilih nama kan dan bayi aja pitih wah. Nah, harta milik orang, hak dia itu. Meskipun dia tidak bu. Lam ya'khudhu ghasban illa li yang atas dia. Kecuali kalau kita sudah kehausan. Boleh kita mengghasab air orang lain yang mana ia tidak perlu, ia tidak membutuhkannya, kalau ada darurat. Kalau kita sudah sangat kehausan. Ini ceritanya bukan untuk wudhu lagi, tapi untuk nyawa, menyelamatkan nyawa ini. Kita rebut paksa, kita rampas airnya itu. Boleh enggak? Boleh. Ya kan? Illa li atasin. Nah, kalau sudah berkaitan dengan nyawa, boleh. Rebut dengan paksa. Namun, kita bilang dia tetap boleh merebut paksa, tetap nanti wajib diganti. Tidak jadi perai dia itu dong. Tidak jadi gratis itu. Kita hanya dibolehkan menggosok karena darurat, tapi nanti tetap wajib diganti. Artinya dibayar. Wajib dibayar. Itu nyawa, karena itu sudah darurat. Itu sudah darurat. Gosok itu kan hukum asalnya apa? Haram kan? Tapi kaidah mengatakan ad-darurat tubihul mahzurat. Sama contoh yang populer kan, kalau bangkai ya nah. Bangkai haram dimakan, tapi kalau sudah darurat ya makan. Menggosok harta orang tidak boleh, tapi kalau sudah darurat boleh, tapi diganti. Ya karena prinsipnya ya, kalau sudah berkaitan dengan nyawanya, ada orang sudah sekarat ya, itu sebetulnya fardu kifayah bagi umat Islam menyelamatkan. Siapa yang bisa menyelamatkan? Itu prinsipnya. Dia sudah sekarat ini ya, sudah kehausan, airnya tidak ada. Kita punya air berlebih-lebih. Itu kita punya tanggung jawab. Kita punya kewajiban secara umum fardu kifayah, ada yang menyelamatkan dia. Yang nanti bayar nanti. Tapi harus diselamatkan dulu. Ya. Ada orang tenggelam. Dia mandi, kemudian terbawa arus sungai, terbawa arus laut, ombak laut. Yang mandi banyak sekitar situ. Apa hukumnya menyelamatkan orang tenggelam itu? Fardu kifayah. Harus ada orang mampu yang mencebur berenang menyelamatkan orang yang tenggelam. Iqbal, tidak buka HP, ada buka kamera, kalau Instagram, orang tenggelam dah. Ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum. Fardu kifayah. Kalau tidak ada orang yang melompat menyelamatkan gimana? Berdosa semua yang ada di sekitar. Menyelamatkan orang ini demi nyawa saudara. Itu ceritanya kalau mampu ya. Kalau mampu. Tapi kalau sudah banjir bandang, ya siapa yang mampu? Siapa yang mampu berenang? Bahkan banyak ceritanya kan yang mencoba menyelamatkan, akhirnya dia juga ikut
hanyut. Itu berbahaya. Kalau sudah seperti itu tidak wajib. Lanjut Iqmal. Ulang lagi. Layak sih. Ada la-nya ya. Bang. Ada la-nya. Ustaz tidak ada la-nya. Baca lalu. Ya, cukup artikan. Ya. Walau wajada ba'da, kalau di Ustaz nih, walau wajada ba'da ma yakfi taharatahu. Kalau di antum tadi, walau wajada ba'da ma'in, ya gitu ya. Ba'da ma'in la yakfi taharatahu. Dia semakna itu. Lazimahu isti'maluhu thumma yatayammamu lil baqi fal muhdithu yutahhiru wajhahu thumma yadayhi ala tartibi wal junubu yabda'u bima sya'a wa yundabu a'ali badani. Dan kalaulah ia menemukan atau mendapati sebahagian air yang tidak mencukupi bersucinya, mestilah baginya menggunakan air itu, kemudian ia bertayamum untuk sisanya. Maka orang yang berhadas, ini maksudnya berhadas kecil, ia sucikan wajahnya, ia basuh wajahnya, kemudian ia basuh dua tangannya secara tertib, berurutan, dan orang junub, ia boleh mengawali dengan bagian manapun yang ia mau, dan dianjurkan baginya memulai dari badannya yang bagian atas. Nah, ada air, ceritanya ada air, tetapi tidak cukup digunakan untuk semua anggota wudhu atau semua anggota tubuh pada mandi. Ada air sedikit. Air sedikit. Apakah boleh kita tayamum? Iko seketik ko kalau ambo pakai gua tidak akan cukup pada iko sampai basuh tangan kanan habisnya. Tidak akan cukup sampai kaki. Apakah boleh kita langsung tayamum? Tidak, Bo. Ini ada khilaf, ini pendapat Syafi'i. Tidak, Bo. Tidak boleh. Kenapa? Air ada enggak? Air masih ada. Prinsipnya tayamum itu tatkala air enggak ada. Gimana cara menjadikan air itu enggak ada? Pakai dulu. Gitu. Pakai dulu sehabisnya. Tatkala airnya sudah habis, baru dikatakan air enggak ada, baru kita tayamum. Jadi kalau ada air meskipun sedikit, pakai dulu berapa yang ada. Dan nanti caranya, ini caranya. Kalau kita berhadas kecil, kita berwudu, wudu itu harus ada tertib, berurutan.
Maka air yang sedikit tadi kita gunakan pertama membasuh wajah. Sengaja aku pada wudhu mengangkat hadas kecil. Masih ada sisa sedikit lagi, basuh tangan. Masih ada sedikit lagi, basuh tangan. Baru separuh tangan kiri ini habis. Lalu gimana cara kita menyempurnakan wudhunya lagi? Setelah itu ambil handuk, badan kita basah tadi kan, ambil handuk, lap tadi badan yang basah tadi, cari tanah berdebu, kemudian kita tayam. Tayamumnya berapa kali? Tayamumnya sekali saja. Tayamum yang sekali itu untuk taharah organ sisa yang belum dibasuh tadi. Kita tayamum ini, usap wajah, usap dua tangan. Ini untuk taharahnya, tangan yang belum terbasuh, dan kepala yang belum terusap, dan juga kaki yang belum terbasuh. Jadi satu tayamum. Kalau orang junub gimana? Ada air sedikit. Iko tidak mungkin dengan air sedikit. Iko tidak mungkin membasuh seluruh badan. Bagian mananya yang harus dia basuh pertama? Kalau orang junub terserah. Kenapa terserah? Karena dalam mandi tidak ada kewajiban tertib. Apakah ada rukun mandi tertib? Tidak ada. Jadi bebas. Boleh yang sedikit ini basuh tangan, atau basuh kepala, atau basuh ujung kaki, atau basuh badan, terserah. Basuh ketiak, terserah. Nanti sehabis air, nanti baru tayam. Meskipun terserah, boleh terserah, wayun dabu li badan ini. Dianjurkan air yang sedikit tadi membasuh bagian badan, bagian atas. Ya, bagian kepala atau bagian atas, bagian bahu yang bagian atas. Kalau antum masih ingat pembahasan mandi, cara mandi yang dianjurkan itu membasuh dari bawah atau dari atas? Dari atas. Ini organ yang kita mulai dengan organ yang lebih mulia. Baik, selesai itu pembahasan tentang faqdul man. Sabab yang pertama dari an-nuzul, kita masuk ke sabab yang kedua, setelah itu sabab yang ketiga. Lanjutkan Iqmal. Kepala kita apa maksudnya? Kita wudhu, kemudian habis air. Ya. Apa maksudnya kepala kita tayamumkan? Ya. Iya. Tayamum yang namanya, pokoknya ya, kalau disebutkan tayamum, yang namanya tayamum yang diusap dua saja. Wajah dan dua tangan. Wajah dan dua tangan. Jangan untuk bayangkan, tayamum kita untuk sisanya berarti diusap dengan tanah, kepala diusap dengan tanah, kaki. Tidak. Yang namanya tayamum, ambil tanah, usap wajah, dan usap tangan. Tadi kasus kita sudah membasuh tangan sampai tangan kiri kan, habis airnya. Kemudian kita tayamum. Tayamumnya ini, kita mengusap apa? Wajah dan dua tangan. Mengusap wajah dan dua tangan ini untuk toharahnya kepala. Dengan tayamum ini, yang suci nanti kepala. Dan sekaligus yang suci nanti kaki. Apakah kaki kita usap juga dengan tanah? Tidak. Tidak ada hubungannya kaki dengan tanah. Tayamum, yang namanya tayamum, mengusap wajah dan dua tangan.
Bisa dipahami, Bang? Ini sangat penting nanti untuk pembahasan orang sakit, tayamum orang sakit, jangan sampai salah paham. Ya. Ya, tambah niat tayamum. Nanti niat tayamum kita belum sampai nanti. Ada pembahasan niat tayamum. Cara niat tayamum, niatnya kan niat istibahah ya. Ya, niatnya istibahah. Tidak sah nawaitu tayamum dalam mazhab Syafi'i lah. Sengaja aku bertayamum, enggak. Karena tayamum itu bukan taharah maksudah. Ada caranya. Ya. Lanjut baca Imam. Ya. Ya. Yang kedua, wa atsani khaufu atashi nafsihi. Kalau di Ustaz wa rafiqihi. Kalau di antum tadi wa rifqatihi ya nak. Ya semakna itu. Khaufu atashi nafsihi wa rafiqihi wa hayawanin muhtaramin ma'ahu walau fil mustaqbali wa yahrumul wudu'u hina idzin fayatazawwadu lahu wa li rafiqihi wa yatayammamu bila i'adatin. Yang kedua di antara asbabul ajzi, khawatir kehausan bagi dirinya, bagi rombongannya. Rufqa itu rombongan yang ikut sama-sama dia dalam perjalanan itu. Ya. Dan hewan yang muhtaram, hewan yang dihormati bersamanya, meskipun di masa yang akan datang. Walau ini namanya lau ghayah, meskipun walaupun. Ghayah untuk apa? Kemana kembalinya lau ini? Bukan hayawan. Nah, kepada khaufnya ya. Meskipun kekhawatiran itu kekhawatiran hausnya itu di masa yang akan datang. Dan haram berwudu tatkala itu, maka ia membekalilah bagi dirinya dan bagi rombongannya, dan ia bertayamum tanpa perlu mengulang. Artinya tanpa perlu mengulang sholat yang ia kerjakan dengan tayamum. Nah, ini sebab yang kedua, khauful atash. Khauful atash. Kita boleh tayamum, bahkan kita wajib tayamum. Kalau seandainya air itu kita butuhkan, yang mana nanti kalau tidak ada air, kita akan khawatir akan kehausan. Akan kehausan. Jadi ceritanya nih, air itu ada atau tidak ada sekarang nih? Airnya ada. Tapi airnya betul-betul kadar yang secukupnya betul, sangat dibutuhkan, yang hajat asasi manusia, yaitu untuk minum, untuk keperluan minum. Kalau seandainya kita paksakan berwudu kita, atau mandi wajib kita, nanti pasokan airnya untuk minum tidak ada. Kalau tidak minum kita gimana? Bisa celaka. Tidak minum-minum bisa celaka. Manusia kalau tidak minum bisa tahan hidup berapa hari? Berapa? Tidak tahu.
Manusia kalau tidak makan bisa tahan berapa hari? Mana yang lebih urgen, makan atau minum? Minum. Antum cek lah, antum cari lah. Kalau manusia tidak makan tapi masih ada minum ya, mungkin 5 hari masih bisa hidup. Meskipun lemas, tapi ada minum, dia akan hidup. Tapi kalau tidak minum, meskipun ada makanan, makanan lain banyak, martabak Mesir lain, kebab Turki lain, tapi tidak ada minum. Tidak ada minum, tidak ada cairan air, tidak ada. Itu 3 hari sudah hebat. Masih bisa kita hidup 3 hari, itu hebat. Jadi mana yang lebih utama? Kita paksakan berwudu atau kita simpan untuk pasokan minum? Simpan untuk minum. Karena taruhannya adalah nyawa. Ya enggak? Mana yang lebih utama? Nyawa atau berwudu? Nyawa lebih utama. Karena nyawa ini tidak ada gantinya. Sementara wudu ada gantinya. Tidak bisa berwudu kata syariat, bisa tayamum. Tapi kalau kita tidak ada nyawa, apa ganti dari nyawa? Ya mati, ya mati. Tidak ada ganti. Jadi lebih darurat nyawa. Maka boleh kita tayamum, bahkan wajib kita tayamum karena khawatir kehausan. Bagi siapa? Bagi 3 macam. Yang pertama bagi diri sendiri. Kita perlu airnya untuk diri kita sendiri. Kalau kita berwudu, kehausan kita nanti. Oke, ini jelas. Yang kedua, rufqatihi. Kita nyimpan air bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk kawan-kawan. Nah, itu juga wajib disediakan untuk kawan-kawan yang sama kita, ya kan? Wa hayawanin muhtaramin ma'ahu. Dan juga sediakan air minum itu untuk hewan muhtaram yang ada bersamanya. Apa arti hewan muhtaram? Kalau terjemahan bahasanya kan hewan yang dihormati, gitu ya. Hewan yang dimuliakan. Apa hewan yang dimuliakan? Apakah anjing keturunan dari keturunan Eropa tuh? Anjing-anjing ceper bulu-bulunya lebat tuh hewan yang dimuliakan. Lalu saya detek kasua. Apakah itu maksud? Nah, hewan yang dimuliakan. Yang pertama hayawan ini. Hayawan ini maknanya bukan hewan di bahasa kita. Hayawan ini maknanya adalah makhluk hidup. Itu dulu. Jadi jangan dipersempit hanya pada binatang. Hayawan ini maksudnya makhluk hidup. Ya. Hayawan itu makhluk hidup. Lawan dari hayawan dalam bahasa Arab mawatan, benda mati. Hayun hidup, mayit mati. Nah gitu ya. Hayawan makhluk hidup, mawatan benda mati. Jadi bisa mencakup manusia. Nah, itu dulu. Bisa mencakup manusia. Kemudian yang namanya muhtaram, ini istilah ya, hayawan muhtaram. Hayawan muhtaram makna muhtaram ini adalah alladzi yahrumu qatluhu. Hayawan muhtaram artinya adalah alladzi yahrumu qatluhu. Hayawan makhluk hidup yang haram untuk dibunuh. Haram untuk dibunuh.
Jadi makna dihormati itu, yang muhtaram itu nyawanya. Nyawanya itu muhtaram. Tidak boleh asal tebas saja, tidak boleh asal bunuh saja. Syariat memuliakan nyawanya. Tidak boleh asal-asal dibunuh saja. Tidak asal-asal dihilangkan nyawanya. Contohnya siapa? Manusia semuanya. Dalam keadaan biasa ya. Ini siapa tadi? Putri. Putri ini muhtaram enggak ini? Boleh enggak kita ambil pedang, kita tebas kepalanya sekarang? Apakah syariat membolehkan? Berdosa kan? Dia muhtaram. Hayawan muhtaram dia ini. Ya nak? Kucing. Ada kucing, lewat kucing. Bolehkah kita ambil pedang, kita tebas saja kepalanya? Hah? Apa uzur yang membuat kita membunuh dia? Apa alasan? Dia tidak mengganggu. Dia tidak jahat. Dia tidak menyebar penyakit. Boleh aja kita tebas saja. Tidak boleh. Hayawanun muhtaram. Kita punya kambing. Kita punya kambing. Boleh enggak kita ambil aja pistol, kita tembak, tor. Bunuh aja dia sembarangan. Boleh enggak? Tidak boleh. Menyakiti hewan, menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta. Jadi bangkai itu. Kambing yang hidup termasuk juga hayawanun muhtaram. Ayam. Hayawanun muhtaram enggak? Hayawanun muhtaram. Boleh kita asal bunuh saja ayam ini. Asal bunuh saja dibangkai dia. Menyia-nyiakan harta, menyakiti hewan. Makhluk hidup ini dalam kondisi biasa itu semua muhtaram, tidak boleh asal dibunuh, tidak boleh asal dibunuh. Beda kalau tujuannya ayam disembelih untuk dimakan. Nah, ini beda nih, ini bukan membunuh yang kita maksudkan. Boleh tidak kita nyembelih ayam? Nyembelih ayam boleh, kan hilang juga nyawanya tuh. Tapi tujuannya untuk dimakan, dimanfaatkan. Kambing boleh tidak kita sembelih? Boleh disembelih, bukan dibunuh. Disembelih boleh. Untuk dimakan, dimanfaatkan. Tapi kalau kita ambil pistol, kita tembak dia. Ini membunuh. Apakah boleh? Kambing kita tembak? Tidak boleh. Berarti kambing itu hayawanun muhtaram. Makhluk hidup hayawan muhtaram. Lalu yang tidak muhtaram gimana? Jadi kita membedakannya dengan mengetahui yang ghairul muhtaram. Yang ghairul muhtaram berarti makhluk hidup yang boleh dibunuh. Boleh dibunuh artinya syariat menggugurkan kehormatan nyawanya. Syariat menggugurkan kehormatan nyawanya, yang mana aslinya dalam hukum syariat malah boleh dibunuh, bahkan hukumannya memang patut dibunuh. Apa contohnya? Apa contohnya? Ghairul muhtaram. Contohnya yang pertama adalah al-murtad. Tidak ada penghapus ini. Al-murtad. Orang Islam kemudian murtad, wal i'azubillah. Apa hukumnya dalam syariat kalau ada orang murtad? Hukum mati. Man baddala dinahu faqtuluhu, kata Nabi. Yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Awalnya dia muslim, dia muhtaram. Tapi dia keluar dari agama Islam. Allah cabut status kehormatannya, nyawanya. Bahkan hukuman dia, hukuman mati. Siapa lagi yang pantas dihukum mati? Zani, al-muhsan. Zani, muhsan, zani artinya
Orang pezina, kalau muhsan sudah nikah, sudah punya istri, sudah punya suami, selingkuh juga baru berzina. Apa hukumnya dalam syariat? Rajam sampai mati. Kehormatannya sudah dicabut. Siapa lagi? Al-kafir, al-harbi. Nah, ini. Al-kafir, al-harbi. Orang kafir yang memerangi umat Islam. Boleh enggak diperangi dia, dibunuh? Ya kan itu orang perang itu kan. Nah, kan bisa dipahami ya. Nah, ini beberapa contoh. Ya, ini disebutkan di mana nih? Ya Maulana, masih ingat Maulana? Di matan Safinah, matan kecil tuh dia berkah tuh. Ada siapa yang ingat ada berapa di Safinah disebutkan Khairul Muhtaram? 5 misbah, apa saja tuh misbah? Sebutkan 5 itu misbah. Itu 3 tuh misbah. Apa ya? Orang fasik. Orang fasik dibunuh. Wah. Al-fawasik. Oh, beda dengan orang fasik. Orang fasik. Al-fawasik nanti akan ada di kawain usul kita belajar. Al-fawasik ini istilah untuk 5 macam hewan yang ada hadisnya Nabi suruh dibunuh. Nabi nyuruh bunuh. Di mana Iqmal temukan tuh di catatan kakinya di mana? Syarah. Ya boleh. Ada hadisnya tuh nak. Pernah antum baca itu? Khamsun minal fawasik atau apa ya? Kata Nabi itu. Halal untuk dibunuh baik di tanah halal atau di tanah haram. Bahkan di Makkah boleh dibunuh. Nabi sebutkan 5 hewan. Apa saja 5 hewan itu? Itu memang disuruh untuk dibunuh. Ada burung gagak, ada tikus. Tikus memang disuruh dibunuh sama Nabi. Dia bakawan lo manci. Manci. Tikus. Itu fawasik. Coba lihat nih. Kita bertiga melakukan musafir. Ada air nih. Ada air. Kita sisihkan untuk keperluan minum saya. Sampai di perjalanan nanti saya butuh segini. Iko kalau agaan lo kawan wak yang baduo, berarti kawan wak kebutuhan segiko, kawan wak cele butuhlah segiko. Nah, yang untuk awak segiko ya. Yang untuk kita satu botol besar ini saja. Kalau kita pertimbangkan kawan, berarti sediakan juga minum untuk kawan. Apakah perlu, coba lihat, apakah perlu kita sediakan untuk kawan itu? Atau yang jatah kawan itu kita pakai saja untuk berwudu? Tergantung kawannya. Itu cerita kita. Kawan antum tuh muhtaram atau tidak? Itu. Ya itu. Kita sama-sama di rombongan nih, ya ketemu di sama-sama nih travel sama-sama nih. Kalau zaman dulu kan dengan unta lebih sederhana sekali. Ya kan? Kurang kapia kan? Ya kan? Ya enggak, ini orang murtad wal iazubillah. Ambo muslim lo, kemudian ambo jadi Kristen, dek bini ambo orang Kristen. Ya kan? Kalau teman kita itu muhtaram, wajib kita sediakan air. Tidak boleh kita berwudu, tidak boleh. Tapi kalau yang bersama kita itu orang yang orangnya tidak muhtaram, ya kan? Maka tidak perlu kita sediakan air untuk dia, bahkan tidak boleh kita sediakan air untuk dia, wajib kita berwudu. Berarti dia akan kehausan nanti Ustaz, dia akan tidak minum berarti Ustaz. Biarlah dia tidak minum, biarlah dia kehausan, bahkan celaka dia, nyawa dia tidak muhtaram.
dalam syariat. Aslinya kalau tegak hukum syariat, dia dihukum mati. Nyawa dia tidak muhtaram. Biarlah dia kehausan. Wajib kita berwudu. Bisa dipahami? Nah itu dia, kita membagi hayawan muhtaram dengan tidak muhtaram. Yo. Nah, coba kita kira-kirakan dengan jatah yang ada sama masing-masing orang itu, dan kita tahu ya, mereka bawa air, cukup dan untuk bagi diri mereka. Kalau cukup berarti ya sudah, ini sudah lebih-lebih nih. Kita wajib berwudu. Tapi kalau persediaan airnya apa ya, bervariasi, ada yang banyak, ada yang sedikit saja. Ada saja prasangka kecil dalam hati kita akan ada orang butuh nih ya. Ada prasangka kecil meskipun waham, meskipun tawahum. Bisa jadi akan ada orang yang airnya sedikit akan butuh air saya. Wajib kita sisihkan. Nah, demi menyelamatkannya nyawa. Ya kalau dalam konteks kita tadi ya, tidak apa-apa juga kita kasih contoh. Orang murtad, kalau kita di ranah Minang, alhamdulillah ya, negeri muslim, rata-rata kita muslim, alhamdulillah. Zani Mohsan juga akan jarang kita temukan. Kafir harbi juga tidak ada di negeri kita. Yang mungkin kita temukan itu, kita tambah contohnya, tarikus sholat. Orang yang nyawanya tidak muhtaram dalam syariat. Tarikus sholat. Orang yang tidak sholat. Apa hukumannya orang yang tidak sholat dalam syariat Islam? Orang tidak sembahyang? Tahu, aku tidak pernah sembahyang kawan. Tidak pernah sembahyang. Pak, sembahyang lagi. Nanti lah Ustaz doakan silang bolu. Pak, sembahyang lagi Pak. Sembahyang lah Ustaz. Titi sari cari sana. Ada enggak orang itu? Ada orang itu. Iya kan? Hah? Ada orang enggak sholat. Dia muslim enggak dia? Itu dulu. Orang yang enggak sholat itu muslim enggak? Dia muslim. Dia muslim. Tapi meninggalkan sholat itu salah satu dosa besar. Dan khusus meninggalkan sholat ini ya, itu dosa besar. Hukumannya adalah hukuman mati. Bedanya dengan orang murtad, keluar dari agama Islam, orang murtad ini hukuman mati juga. Tapi setelah itu tidak perlu kita mandikan. Tidak perlu kita sholatkan. Jangan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Tapi orang tidak sembahyang, orang yang tidak sholat, kalau tegak hukuman Islam, pertama suruh dia tobat dulu. Kamu tidak sholat, kata hakim. Ya tidak sholat, Pak hakim. Sholatlah sekarang, tobat sekarang. Kalau mau dia tobat, tidak jadi hukuman mati. Tobat, ganti kodo sembahyang kamu. Allah dibawa ke pengadilan, dibawa ke depan hakim, sholatlah kata Pak hakim. Tidak ada Pak hakim. Baru nanti dijatuhi hukuman. Hukumannya hukuman mati. Bebas lehernya, mati dia, disolatkan nanti itu. Disolatkan, dimandikan, disolatkan di kamar. Karena dia muslim. Telah melakukan. Orangnya masih muslim, meskipun telah melakukan pelanggaran yang sangat berat. Nah, ini mungkin tidak terjadi ini. Ada kita di rombongan. Di rombongan orang tak sembahyang itu ghairu muhtaram dalam syariat. Bisa dipahami Maulana? Dan bedona Maulana awak naik bus, sopirnya tidak sembahyang. Wah, yalah, kalau tidak jalan kok ya, kadang ada juga sopir tidak sembahyang. Hari lampias siang, Pak supir wak lu sembahyang lah bikola sentali tibu. Ya.
Ada sopir itu yang sholat itu nomor sekian bagi dia. Baik. Asani khawfu atashi nafsihi wa rafiqihi wa hayawanin muhtaramin ma'ahu. Termasuk juga hewan muhtaram, bukan hanya manusia, hewan. Hewan tadi muhtaram enggak? Kita bawa tunggangan, unta kita, kambing kita apa, kuda kita, butuh minum enggak kuda ini? Sediakan juga air untuk kuda, hewan muhtaram ini. Keledai, kita bawa banyak hewan ternak, apalah, terserah, sediakan minum. Walau fil mustaqbal. Meskipun kekhawatirannya untuk di masa yang akan datang. Ini kita nih, kalau untuk sehari saja nih, kok sebetulnya kecil ini cukup ya. Tapi perjalanan kita akan makan waktu 2 hari, 3 hari. Kalau untuk sekarang saja nih, ini untuk minum cuma segini ya, banyak air berlebihnya. Kita juga perlu mempertimbangkan mustaqbal. Nah, ini air untuk besok satunya lagi, nah disisihkan juga. Meskipun secara zahir airnya banyak kan, berember-ember, bergalon-galon, tapi ini untuk minum. Meskipun untuk seminggu, untuk 2 minggu lagi, bergalon-galon, tidak boleh dipakai berwudu. Ini untuk minum. Wa yahrumul wudu'u hina izin. Maka tatkala kita khawatir akan kehausan, haram kita berwudu. Air tadi kalau kita paksakan berwudu, malah kita berdosa, wajib kita tayamum. Begitulah syariat menjaga nyawa. Karena nyawa tidak ada badil. Nyawa itu tidak ada ganti. Fayatazawwadu lahu wa li rafiqihi, maka bagi dia, berbekallah bagi dia, bagi dirinya dan bagi rombongannya, bagi rekan-rekan perjalanannya itu, wa yatayammamu bila i'an. Dia tayamum, dan nanti setelah dia tayamum dan dia sholatnya tidak perlu diulang. Sholatnya sudah menggugurkan kewajiban. Beliau ini memberi isyarat ya. Ini isyarat sedikit, karena ada kasusnya kita tayamum, dibolehkan oleh syariat kita tayamum sesuai dengan syaratnya. Kita sholat, tapi nanti tetap wajib diulang. Nah, kita tayamum sesuai dengan kriteria dari syariat, tapi nanti sholatnya tetap wajib diulang. Itu juga, tapi di kitab kita tidak ada, mungkin ada, akan saya jelaskan sedikit nanti. Nah, khusus bagi ini dulu, kalau khawatir karena kehausan, apakah perlu diulang nanti? Tidak. Ini kita pahami, kalau karena untuk minum, hajat untuk minum, kita tayamumnya tidak perlu diulang. Cukup sampai di sini untuk pertemuan kita. Maka untuk besok, insya Allah, kalau Allah panjangkan umur, kita masuk ke sabab yang ketiga, yaitu marad. Kita sebab tayamum, kita karena sakit. Ini Ustaz tekankan sangat penting dibaca di rumah. Wajib dibaca di rumah. Nah, antum baca pun di rumah, nanti akan ada yang antum paham, tetapi akan banyak antum tidak paham. Tapi baca di rumah. Bisa dipahami? Nah, ini yang tentang sakit. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli afdhala sholatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumat idada kalimah ika kullama zakara kadza
ghafala an dzikri ghafilun. Assalamu